Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida wa kafa billahi wakila. Nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-mu'minati wa salli sayyidina Muhammad amma ba'du. Ayyuhal ikhwah jamaah salat zuhur di Masjid Islam kawasan Industri Batang Lubatan. Alhamdulillah kita bisa sadari di kitab Asal-Asal Berjamaah. Sedikit singkat kita akan teruskan kajian kita Riyadhus Shalihin. Itu kita akan teruskan kajian kita tentang keutamaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam bab al-mansukhat wal mulah, bab tentang pengarang berbagai macam hadis Rasul yang tidak disusun oleh imam dalam satu pembahasan, tapi berbagai macam pembahasan sehingga menambah wawasan kita, menambah kesemangat kita untuk mempelajari hadis Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan ini kita akan bahas khusus tentang keutamaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana di sini Rasul menjelaskan tentang bagaimana keadaan manusia dan jin pada masa nanti dalam kesusahan kepayahan sudah menunggu sekian lama, tetapi pengadilan oleh Allah belum dibuka, kegelisahan di mana-mana. Ini hadis yang disebut 866. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Qala berkata beliau, kunna ma Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kami beserta Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam didakwati dalam memenuhi satu undangan. Farufa ilayya dira, maka dihidangkan kepada beliau adalah paha kambing bagian depan. Wa kana tajibuhu Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyenangi pas bagian daging kambing tersebut. Jadi ada yang mengatakan paha kaki bagian depan. Panas sabiha, maka Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam mulai mengkonsumsinya. Ini hadis ini pertama menjelaskan bahwa kita memang dianjurkan makan sunnah untuk mengundang guru kita, baik guru di sekolah, guru kuliah, atau guru pesantren, atau di madrasah, termasuk guru anak-anak kita, takliman wa takliman, untuk memuliakan, menghormati mereka. Sebab kemanfaatan ilmu itu mulai dari memuliakan, menghormati mereka. Apa saja yang menyenangkan mereka lakukan, apa saja yang akan menyebabkan mereka tidak senang, maka harus dijauhi. Sebab hak kewajiban, hak seorang anak kepada orang tua itu sama haknya kan kepada gurunya ataupun sebaliknya. Kewajiban anak kepada orang tua, kewajiban anak kepada guru itu sama. Artinya apa? Sama-sama harus ditunaikan dan juga akan menerima. Karenanya tidak akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat apabila tidak menghormati memuliakan orang tua, dan tidak akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat apabila tidak menghormati memuliakan orang tua dan juga guru. Jadi Rasulullah itu pernah mengingatkan zaman khusus, dan memang kebiasaan Arab sampai sekarang. Dan kita pun apabila kita mempunyai sesuatu yang istimewa, undanglah guru kita yang dituakan oleh kita, baik Pak RW, Pak RT, atau sesepuh masjid, atau masyarakat atau tetangga kita. Selanjutnya waqala ana sayyidun nas, Rasul bersabda, aku adalah penghulu, pemimpin seluruh manusia yaumul kiamat, pada hari kiamat.
Hal tadaruna mimman dzalika, ataukah engkau mengapa demikian? Apa yang menyebabkan aku menjadi penghulu semua manusia termasuk jin? Yajmu Allah al-awwalin wal akhirin. Selanjutnya Rasul bersabda, Allah mengumpulkan al-awwalin wal akhirin, seluruh manusia di hari kiamat dari awal menjadi zaman penciptaan Adam alaihissalam wal akhirin sampai manusia terakhir yang Allah wafatkan. Disa'idin wahidin pada satu tempat yang sama luas, dikumpulkan satu tempat. Wa yusirrun dzikr, maka akan melihat kepada mereka yang melihatnya. Wa yusmihum ad-da'i, akan memperdengarkan kepada mereka yang memanggil. Wa tanumi minhum asy-syams, dekat sekali kepada mereka yaitu semua manusia termasuk jin, yaitu makhluk yang diberikan kewajiban Arab untuk berbuat taat kepada Allah, untuk menjadi maksiat. Hanya ya Allah khalaqal jinna wal insa illa liya'budun, itu tidak ada penciptaan jin manusia kecuali untuk taat kepada Allah, hanya untuk menyembahku. Karena yang dikumpulkan pada satu tempat itu yang memaksanakan adalah manusia dan jin, sebab kalau mereka yang diberikan tugas kewajiban untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka hadis yang dekatnya, wa yaqulun nasu minal ummi wal kahf. Manusia ada dalam keadaan kebingungan, kesusahan, kesedihan yang tidak ada tara. Mala yutikuna oleh kamiluna, mereka tak sanggup merasakannya dan tak bisa, tak mampu untuk menanggungnya. Saking payahnya demikian rupa. Fayaqulun nasu, maka berkata manusia, ala tarawna ila ma antum fihi ila ma balaghakum. Kamu kan tahu semuanya, kamu dalam kondisi seperti ini, kesusahan, kepayahan. Dalam kanjurumanya syumulakum ila rabbikum. Dan itu, apa kamu tidak melihat siapa saja, siapa yang akan bisa menjadikan perantara antara kamu dengan Tuhanmu itu, supaya orang tersebut memohon kepada Allah supaya cepat diberikan keputusan. Sebab sudah sekian lama menanti keputusan belum juga diberikan oleh Allah. Mintalah ke orang yang bisa menjadi perantara antara kamu dengan Allah Subhanahu wa taala. Fayaqulun nasu li ba'd, berkatalah manusia kepada yang lainnya, abukum Adam, coba kita datangi Adam, bapakku kamu. Wa yaquluna, maka mereka manusia saat itu mendatangi Adam. Fayaquluna, maka berkata, ya Adam, ya Adam, anta abul bashar, kau adalah bapak semua manusia. Khalaqallahu biyadihi, khalaqaka, telah menciptakan padamu Allah biyadihi, dengan tangan sendiri, yaitu dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Wa nafakha fika min ruhihi, Allah tiupkan kepada ruh Allah. Wa amara malaikat, dan Allah memerintahkan kepada malaikat, fasajadu laka, untuk sujud kepadamu, maka malaikat sujud kepadamu tanpa menghormati malaikatmu. Wa askanaka jannah, bahkan Allah menempatkan engkau Adam al-jannah dari surga. Kau adalah bapak semua manusia. Malaikat suruh untuk sujud penghormatan kepadamu, dan Allah menempatkanmu di surga. Ala tashfa'ulana ila rabbika, dan maukah engkau mohon kepada Allah itu untuk memberikan keputusan kepada kami. Jadi tolonglah kami. Ala taramanu fihi wa ma balagna. Kau telah mengetahui bagaimana kondisi kita saat ini, dalam kepayahan, kehausan, kebingungan, kelaparan, panas yang menyengat, karena matahari sangat dekat dengan manusia. Bukan lagi puluhan ribu atau ratusan ribu kilometer, hanya beberapa kilometer jaraknya antara manusia dengan matahari. Ada yang mengatakan ada 1 mil itu 1,5 kilo jarak antara matahari dengan manusia. Wallahu a'lam. Jadi kita akan bahas khusus tentang permasalahan ini. Fakal, maka ada menjawab setelah didatangi oleh manusia, supaya mohon kepada Allah, Allah cepat memutuskan perkara di antara semua manusia. Berkata Adam, ini inna rabbi ghadiba ghadban,
lam yaqtu belum pernah marah sebelumnya. Wala yaqtu ba'dahu mithlahu, dan setelah ini tidak akan ada marah. Ini puncaknya marah hari ini. Artinya Allah dalam kondisi tidak menurunkan rahmatnya pada saat itu secara umum, tapi nanti Allah berikan rahmat khusus orang-orang tertentu, itu bagi orang-orang yang mukminin mukminat yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jawab Nabi Adam, sesungguhnya Tuhanku belum pernah marah seperti ini, dan ini tidak akan marah setelah ini. Puncaknya marah ada pada saat ini. Wa innahu nahani an syajarah. Sesungguhnya Allah telah menahanku untuk jangan dekat-dekat kepada satu pohon. Fa'asai itu maka aku melanggarnya, mendekati pohon itu. Nafsi. Nah itu. Aduh, urusanku. Ini adalah urusanku. Artinya aku pun susah, aku pun sibuk dengan urusanku. Ini adalah jawaban dari Nabi Adam alaihissalam. Nafsi. 3 kali beliau berkata, ini ada urusanku. Artinya aku sibuk dengan urusanku, tak ada waktu untuk memikirkan semua. Padahal ini adalah Abul Bashar, bapak semua manusia, orang tua kita, leluhur kita. Adam berkata, idhabu ila ghairi, pergilah kepada selainku. Idhabu ila Nuh, pergilah kamu kepada Nuh, Nabi Nuh alaihi salatu wasallam. Fayaqulu Nuhan, mereka mendatangi Nabi Nuh. Fayaquluna, maka mereka berkata kepada Nabi Nuh, ya Nuh, hai Nuh, anta awal rasul, kau adalah pertama diutus oleh Allah sebagai rasul. Ila ahli ardi, kepada penduduk bumi. Bahwa sambaka Allah amadan syakura, dan Allah telah memujimu dengan nama amadan syakura, Allah yang banyak bersyukur. Allah taala ila mana nabi, bukankah kau telah melihat bagaimana kondisi kami saat ini? Allah taala ila ma balagna ala tashfa'u lana ila rabbika. Kau telah melihat bagaimana kondisi kami kita, yang sangat kelelahan, kepayahan, kesusahan, kesedihan yang tak terhingga. Maka engkau memberikan syafaat kepada kami, memohon kepada Tuhanmu. Fayaqulu, maka Nabi Nuh berkata, inna rabbi ghadiba al-yawma ghadaban lam yaghdab qablahu mithlahu. Sesungguhnya Tuhanku ghadiba, marah al-yawm, hari ini, ghadaban, benar-benar marah. Lam yaghdab qablahu mithlahu, belum pernah marah seperti ini. Wala yaghdab ba'dahu mithlahu, dan tidak akan marah seperti ini setelah ini. Maksudnya sekarang ini benar-benar Allah marah. Wa innaman kana tidakwa, sesungguhnya aku telah berdoa dakwah biha al-qawmi, dakwah yang tak bagus, jelek untukku. Artinya, ya Allah, tenggelamkanlah, musnahkanlah umat-umatku yang durhaka kepadamu. Doa ini yang Nabi Nuh pun malu untuk menjadi perantara antara manusia dengan Allah Subhanahu wa taala, karena pernah berdoa seperti itu. Akhirnya semua orang kafir ditenggelamkan oleh Allah, dan hanya orang yang beriman yang Allah selamatkan lewat perahu Nabi Nuh, termasuk anaknya, termasuk orang yang durhaka tak selamat. Makanya ini menjadikan Nabi Nuh tidak mau menjadi perantara antara dia dengan Allah, untuk menjadi perantara manusia pada saat itu. Selanjutnya Rasul bersabda, Nabi Nuh berkata, idhabu ila ghairi, pergilah kepada selain aku. Idhabu ila Ibrahim, coba datangilah Ibrahim. Datanglah mereka kepada Nabi Ibrahim, yaitu Ibrahim. Fayaquluna, mereka berkata kepada Ibrahim, setelah bertemu dengan Ibrahim, ya Ibrahim, ata Nabi Allah, kau adalah Nabi Allah, wa khairu, dan kekasih Allah, min ahli ardi, dari penduduk muka bumi ini. Ishfa'lana ila rabbika, mohonlah engkau mau sudi menjadi perantara antara kami dengan Tuhanmu, yaitu Allah. Mohonlah kepada Allah akan berikan syafaat kepada kami, dibuka pengadilan secepatnya. Ala tara ila mana nufi, kau telah melihat bagaimana kondisi kami saat ini. Wa yaqul lahu, berkata Nabi Ibrahim kepada mereka, inna rabbi qad ghadiba al-yawma ghadaban lam yaghdab qablahu mithlahu. Sesungguhnya Tuhanku benar-benar atau benar-benar marah saat ini, benar-benar malah dia belum pernah marah sebelum ini. Wala yaghdab ba'dahu mithlahu, dan tidak akan marah seperti ini setelah saat ini. Wa ini kuntu kadzdzabtu thalatha kadzaban,
Beliau berkata tidak, nafsi urusanku, nafsi urusanku dan urusanku. Artinya beliau dalam keadaan kebingungan, kesusahan. Idza ila ghairi pergilah engkau ila ghairi kepada selainku. Idza ila Musa, coba kamu mendatangi Musa. Fayatuna Musa, mendatangi Musa. Fayatuna, mereka berkata, ya Musa, anta Rasulullah, kau adalah utusan Allah. Faradallahu bi risalatihi. Allah telah menurunkan kepadamu risalah-risalahnya. Wa bi kalamihi dan kalamnya ala nasir kepada manusia. Isfa' lana ila rabbika. Tolonglah kami ya Musa ila rabbika menjadi perantara dengan Tuhanmu. Ala taru ila mana nufid, bukankah kau telah melihat kondisi kami saat ini? Fayaqulu, maka berkata Musa, inna rabbi qad ghadiba al-yawma ghadaban lam yaghdab qablahu al-islam. Persis sama ucapannya dari Nabi Nuh sampai Nabi Ibrahim alaihi wasallam, termasuk Musa berkata seperti itu. Jadi Tuhan itu belum pernah semarah ini, kan gitu, dan tidak akan marah semarah ini setelah itu. Artinya puncaknya masa. Oleh yang baru disebut, wa ini qataltu nafsan, sesungguhnya aku telah membunuh jiwa, lahu ma yufatiha, yang tidak diberitahu aku untuk membunuhnya. Ceritanya kan penduduk asli, penduduk Mesir Kipti kan itu menindas dari Israel, keturunan dari Isa alaihi salatu wassalam, keturunan Israel. Bani Israel itu untuk gelar dari Nabi Yakub alaihi salatu wassalam. Bani Israel kita Abdullah hamba Allah. Sekarang sebut dengan Israel itu. Bani Israel SPW. Bani Israel gelar dari Allah. Bani Israel anak-anak Israel yaitu Yakub, artinya Abdullah hamba Allah. Ditindas Bani Israel itu. Datang Nabi Musa melerai. Dia mau mukul. Orang Kipti, orang Mesir itu mau mukul Nabi Musa. Nabi Musa kontak membela diri di tangan kiri sekali hukum mati orang Kipti itu. Kuat memang pukulan Nabi Musa. Jangankan kepala manusia, batu saja bisa hancur oleh pukulan Nabi Musa. Ini nggak sengaja. Makanya ketika manusia memohon kepada Nabi Musa supaya mau kan gitu, mau menjadi perantara dengan Allah supaya cepat diberikan keputusan, Nabi Musa malu, aku telah membunuh jiwa yang aku tidak diperintah untuk membunuhnya. Ini nggak sengaja sebetulnya. Ini tidak mustahil seorang Rasul akan berbuat maksiat. Idzabilah baik, pergilah kepada sayyidinaku. Idzabilah Isa, pergilah kepada Isa. Fayatuna Isa, maka mereka mendatangi Nabi Isa bin Maryam. Fayaquluna, berkata manusia, ya Isa anta Rasulullah, kau adalah utusan Allah. Wal kalimatu alqa ila Maryam, kau adalah kalimat Allah yang diberikan kepada Maryam. Apa itu? Adalah dilemparkannya yang diberikan kepada Maryam. Itu sebagai tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Wa ruhun minhu, dan ruh dari Allah. Wa kallam dan nasa fil mahdi, kau telah berkata kepada manusia dalam buaya, isfa'lana ila rabbika. Kan gitu. Sudahlah engkau memberikan pertolongan kepada kami supaya bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala akan cepat urusan ini cepat selesai, diberikan keputusan. Fayaqulu, berkata Isa, sama jawabannya, inna rabbi qad ghadiba al-yawma ghadaban lam yaghdab qablahu mithlahu. Sama jawabannya seperti tadi. Sejak zaman perkataan Nabi Nuh dan Nabi Adam, Nabi Nuh sampai Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Tuhan saat ini benar-benar marah. Benar-benar marah. Hari ini saja, dan nanti tidak akan ada marah seperti sekarang ini. Tapi malamnya itu teman Nabi Isa tidak menceritakan dosanya, kesalahannya tidak akan menghentikan satu perkataan itu nafsi 3 kali urusanku. Sebab Nabi Isa pun masih dalam keadaan susah dalam kondisinya sekarang. Idhabu ila ghairi, idhabu ila Muhammad, coba pergilah kamu kepada saya, itu pergilah kepada Muhammad. Barulah masalah selesai di sini. Siapa yang menyelesaikan? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fi riwayatin fayatuni, maka mereka mendatangi sabda Rasul. Fayatun la ya Muhammad, berkata Muhammad, anta Rasulullah, adalah utusan Allah. Wa khatamul anbiya, dan penutup semua nabi. Wa qad ghafarallahu laka ma taqaddama min
ila rabbika. Mohonlah engkau Muhammad dan itu untuk jadi perantara kami dengan Tuhanmu agar cepat keputusan diturunkan Allah pengadilan di surga. Allah taala ila mana nufini, kau telah melihat bagaimana kondisi kami. Pamaliku, maka aku menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa'itatal arsy, aku datang ke bawah arasy. Fa'aqau sajidan li rabbi, dan aku sujud dan itu kepada Tuhanku. Tsumma yaqulu alayya min mahamidi, Allah telah mengilhamkan kepadaku untuk memujinya, memujinya dan sebaik-baiknya sanjungan kepada Allah. Syai'an lam yatahu ala ahadin qabli, yang belum pernah diberikan ilham atau wahyu pujian sanjungan ini kecuali hanya kepada aku. Semuanya itu yukol itu tidak dikatakan. Jadi Allah memberikan wahyu kepada Rasulullah untuk memuji, menyanjungnya sehingga Allah kabulkan doanya. Inilah pentingnya ketika dalam berdoa. Rasul beberapa kali bersabda, etikanya adabnya berdoa pertama dimulai dengan memuji kepada Allah dan membaca salawat. Kemudian isi doa nanti ditutup dengan memuji kepada Allah, baca salawat dan selesai. Jadi ada pembukaan, ada isi dan penutup. Pembukaannya dengan Assalamuallah wa hamdihi, memuji menyanjung Allah. Semua salatu ala nabi dan baca salawat, dan berdoa. Tutup lagi dengan salawat atau dengan pujian, ditutup dengan salawat. Jadi ada pembuka, ada isi, ada penutup. Ya Muhammad, Allah berfirman, hai Muhammad, irfa rasaka, angkat kepalamu. Sa'alullah, mintalah kau pasti diberi. Washfatu syafa, mintalah pertolongan kau pasti ditolong. Jadi itu jaminan dari Allah Subhanahu wa taala, angkat kepalamu. Hajarmu telah aku terima, aku kabulkan segala keinginanmu. Apabila kamu ingin mohon pertolongan kepadaku, aku tolong. Farfa'al aku mengangkat tanganku. Padahal dari Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Isa, Nabi Musa nggak berani. Karena beberapa hal antara Nabi Adam sampai Nabi Isa dengan Allah Subhanahu wa taala bukan dosa, bukan. Sebab mustahil seorang Rasul itu berbuat maksiat sebelumnya, bukan. Syamarawi dalam tafsir Al-Marwazi berkata, Nabi Adam itu tidak berbuat maksiat ketika mengkonsumsi khamr, tetapi itu melanggar aturan, melanggar etika, melanggar kehormatan seorang dalam khalifah, bukan dosa. Sebab konsumsi khamr tidak menyebabkan rusak badannya, tidak menyebabkan hilang akalnya. Yang diharapkan oleh Allah makanan minuman yang merusak badan, yang merusak akal, dan yang memudaratkan siapapun yang mengkonsumsi ini, kan? Jadi begitu ambilan khilaf konsumsi itu tidak bukan sebut dosa, tapi adalah pelanggaran etika. Sehingga Allah ampuni beliau, tetap menjadikan sebagai khalifah, wakil Allah untuk mengamankan kaum ini, tetapi Allah angkat Allah sebagai Nabi dan Rasulullah dan utusan Allah. Selanjutnya, angkat kepalaku, aku berkata, ummati ya Rabbi, umatku Tuhanku, ummati ya Rabbi, umatku Tuhan ya Tuhanku. Jadi yang pertama diucapkan oleh Rasulullah adalah tentang umatnya. Fayuqalu, dikatakannya Muhammad, ada ilmi umat kita Muhammad, masukkanlah dari umatmu wala hisaba alaihi wa tidak dihisab mereka minal babil aiman, dari pintu kanan, min abwal jannah, dari pintu surga. Wa hum syuraka'un nas, dan mereka akan bersama-sama dengan manusia di masih wadai saling mereka. Artinya masukkanlah oleh Rasul Muhammad pintu sebelah kanan di pintu surga itu akan bergabung dengan orang-orang yang sama dengan mereka tanpa dihisab. Summa qala, yang berkata Rasulullah, walladzina fi yadihi innama bainal misra'aini, dan demi zat jiwaku dan kekuasaannya, yaitu demi Allah yang Maha Mulia, sesungguhnya di antara dua pintu itu bimasaril jannati, itu seperti hanya pintu-pintu surga, dan seperti jalan antara Mekah dan Hajar. Jadi demi jiwaku yang tanamannya, dan sesungguhnya walladzina fi yadihi, demi jiwaku adalah kekuasaannya, jalan antara dua pintu dan pintu-pintu surga seperti jalan antara
yang ada, yaitu satu tempat di Bahrain. Jadi nama baina Misraini mengambil jannati kama baina Makkah wa Hajjah. Kama baina Makkah wa Busra, sebenarnya antara Makkah dan Busra. Di mana Busra itu kota selatan dari Damaskus. Muttafaqun alaih dari Imam Bukhari Muslim. Hadis ini menjelaskan adalah tentang kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua juga betapa agungnya, betapa mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tidak diberikan kepada Nabi dan Rasul sebelumnya selain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukannya artinya kita mengagungkan Rasulullah, mendiskreditkan, mengeliminasi yang lain. Masing-masing Nabi dan Rasul punya kelebihan. Cuma seperti sabda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau telah bersabda, "Ana sayyidun nas yaumil qiyamah," aku adalah pemimpin semua manusia. Dibuktikan dengan ketika Rasulullah Isra dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang memimpin sholat adalah Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga senantiasa kita berdoa kita dalam lingkungan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad amin ya Allah rabbal alamin. Allahumma qul lana min mana wa walidina wa sahbihi wa masyayikhina wa jami'il muslimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah